Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 184, Penghancuran Basis Kultivasi. Di rumah mewah keluarga Pei, para tamu dari berbagai sekte datang untuk memberi ucapan selamat. Mereka semua sedang duduk di tengah aula. Pelayan-pelayan cantik mondar-mandir untuk menawarkan arak dan makanan lezat. 10 keluarga terhebat yang dipimpin oleh keluarga Fan juga mengirimkan utusan untuk memberi ucapan selamat. Sebab, beberapa hari lagi, Pei Qingfei akan pergi ke sekte Matahari Hitam. Orang dari sekte Matahari Hitam yang menerimanya sebagai murid adalah seorang tetua tingkatan penguasa. Masa depan Pei Qingfei sangatlah cerah. Selain itu, dengan didukung secara diam-diam oleh sekte Matahari Hitam, keluarga Pei akan memiliki harapan untuk memasuki jajaran 10 keluarga terhebat. Bagaimanapun, ini melibatkan sekte Matahari Hitam yang berstatus tinggi. Oleh karena itu, tentu saja orang-orang yang diutus kemari juga memiliki identitas yang cukup tinggi. 10 keluarga terhebat itu mengutus orang-orang yang berada di tingkatan Raja Bela Diri. Sementara itu, beberapa sekte yang memiliki status lebih rendah langsung mengutus pemimpin sekte mereka kemari. Seluruh aula dipenuhi dengan suasana gembira. Namun, pada saat ini, Pei Yuanju, sang kepala keluarga Pei yang duduk di kursi paling atas, menunjukkan tatapan tajam. Sebuah aura membunuh yang ganas tersebar di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, semua orang di seluruh aula terdiam dan tatapan mereka tertuju pada sang kepala keluarga Pei. Mereka menunjukkan ekspresi penasaran karena tidak tahu apa yang telah terjadi, hingga membuat sang kepala keluarga Pei begitu murka dan melepaskan aura membunuhnya yang kuat. Tatapan Pei Yuanju tampak seperti memancarkan cahaya pembunuhan dan disorotkan ke pintu aula. Pandangan semua orang mengikutinya. Mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam berjalan masuk ke aula, dengan menahan tenggorokan seorang wanita cantik. Dia adalah nona muda keluarga Pei. Siapa pria itu? Berani-beraninya dia menyandera putri kesayangan keluarga Pei. Semua orang tampak terkejut, seolah-olah mereka bisa melihat badai dahsyat yang akan segera terjadi. Ayah, Pei Luolian langsung berseru begitu melihat ayahnya sendiri. Aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya suara langkah kaki tak beraturan yang bisa terdengar dari luar aula. Jelas, itu adalah para ahli keluarga Pei yang sedang mengumpulkan pasukan dan mengepung tempat ini setelah mengetahui apa yang terjadi. "Siapa kamu? Kenapa menyandera putriku?" tanya Pei Yuanju dengan suara yang dalam. Dia menatap pemuda berjubah hitam itu dengan tatapan yang dingin sembari mengerutkan alisnya. "Aku menginginkan seseorang, gunakan orang itu untuk menukar putrimu." Pemuda itu menutupi wajahnya, sehingga semua orang hanya bisa mendengar suaranya tanpa bisa mengetahui seperti apa rupanya. Menginginkan seseorang, ekspresi Pei Yuanju menjadi dingin. "Aku tidak mengerti maksudmu. Keluarga Pei tidak memiliki orang yang kamu inginkan. Lepaskan dulu putriku, kalau tidak." Saat berbicara, sekujur tubuh Pei Yuanju memanas. Ada niat membunuh yang terdengar dari nada bicaranya. "Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan?" Tokoh keluarga Su yang berada di belakang Luo Xiu melangkah keluar. Nada bicaranya begitu tenang, seolah-olah tidak takut pada Pei Yuanju. "Kalau tidak, kalian akan mati. Kalau kalian berani menyentuh putriku sedikit pun, aku akan menghancurkan kalian hingga berkeping-keping." Pei Yuanju berteriak dingin. Sebuah aura ganas tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Jubah di tubuhnya bergerak tanpa angin. Meja dan kursi di sekitarnya juga langsung hancur di bawah tekanan auranya. Auranya sangat kuat. Inikah aura dari tingkat ke-9 Raja Bela Diri? Saat merasakan aura yang menakutkan di aula, banyak tamu yang menunjukkan ekspresi serius. Namun, saat ini, tidak ada yang berdiri mengatakan atau melakukan sesuatu. Beberapa tahun ini, diam-diam keluarga Pei telah melakukan banyak tindakan licik untuk menjadi salah satu dari 10 keluarga terhebat. Hal ini telah membuat banyak sekte merasa tidak puas. Su Jingnian tidak melepaskan auranya. Sebagai ahli di tingkatan penguasa, apabila dia bertarung melawan aura sosok yang berada di tingkat Raja Bela Diri, itu hanya akan menurunkan statusnya. "Pei Yuanju, kalau kamu ingin putrimu tetap hidup, sebaiknya pertimbangkan saranku dan serahkan wanita yang ditangkap olehmu itu." Luo Xiu mendengkus dingin, jari-jarinya mencubit leher Pei Luolian, sehingga membuat wajahnya sontak menjadi pucat. "Aku tidak punya cukup kesabaran untuk berbicara omong kosong denganmu. Kamu tahu betul siapa wanita yang aku maksud." Saat Luo Xiu mengatakannya,
Pei Yuanju masih kurang paham. Sejak dia meminta seseorang, Pei Yuanju sudah merasa curiga. Sebab, belum lama ini, hanya ada satu orang yang ditangkap oleh keluarga Pei, yaitu Yan Yueyu, sang penguasa bela diri Phoenix. Anggota keluarga Pei, dengarkan perintahku. Bunuh kedua orang ini, teriak Pei Yuanju yang menunjukkan ekspresi suram sembari melambaikan tangannya. Tuan, Nona masih berada di tangan mereka. Seorang tetua tingkat raja bela diri mengerutkan alisnya. Aku tahu, cepat serang, teriak Pei Yuanju dengan dingin. Dibandingkan dengan harapan menerobos ke tingkat penguasa bela diri, seorang putri bukanlah apa-apa bagi Pei Yuanju. Sebab, selama bisa menerobos ke tingkat penguasa bela diri, umur panjangnya akan berlipat ganda hingga ribuan tahun. Bukankah nantinya, dia bisa melahirkan putri sebanyak yang dia mau? Dengan adanya perintah Pei Yuanju, para ahli keluarga Pei langsung berteriak. 4 ahli tingkat raja bela diri keempat langsung memadatkan kekuatan langit dan bumi. Kemudian, mereka memanggil senjata perang dari dalam cincin penyimpanan dan langsung menyerang ke arah Luo Xiu dan Su Jingnian. Keempat ahli tingkat raja bela diri itu bersatu untuk menyerang. Meskipun Luo Xiu telah mencapai tingkat kelima atau bahkan keenam raja bela diri, dia tetap harus mundur. Namun, bagi Su Jingnian yang merupakan seorang ahli di tingkatan penguasa, mereka bukanlah apa-apa. Sekujur tubuh pria tua itu diselimuti cahaya hijau dan wajahnya tidak bisa terlihat jelas lagi. Dia sama sekali tidak berniat menghindar. Sebuah aura yang mengerikan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Bang, dalam sekejap, keempat sosok di tingkat raja bela diri terpental karena aura ini. Cahaya hijau terang berkedip dan membuat mata orang-orang terasa perih. Ini adalah ahli penguasa bela diri. Di aula, para ahli dari berbagai sekte yang datang untuk memberi ucapan selamat pada keluarga Pei tampak terkejut. Di seluruh negara bagian tanah langit, total ahli di tingkatan penguasa tidak lebih dari 15 orang, kecuali ada beberapa orang yang tidak menunjukkan diri. Setiap penguasa bela diri menduduki posisi teratas di berbagai sekte dan sangatlah misterius. Bisa-bisanya keluarga Pei mengusik seorang ahli tingkatan penguasa. Mereka sudah mengusik orang yang tidak seharusnya diusik. Ahli dari berbagai sekte saling memandang dan tatapan mereka sangat serius. Penguasa bela diri, raut wajah Pei Yuanju tiba-tiba berubah dan mulai merasa gelisah. Senior, seharusnya keluarga Pei tidak memiliki dendam denganmu, kan? Namun, Su Jingnian menutup telinga terhadap apa yang dikatakan oleh Pei Yuanju. Dia mengabaikannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Luo Xiu melangkah maju dan mencibir, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Serahkan orang yang aku inginkan atau aku akan menghancurkan keluarga Pei. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Keluarga Pei kami tidak memiliki orang yang kamu cari, kata Pei Yuanju dengan lehernya yang terasa kaku. Senior, serang saja. Luo Xiu menoleh ke arah Su Jingnian yang tubuhnya tertutup cahaya hijau. Ahli tingkatan penguasa itu melangkah maju dan langsung berubah menjadi sebuah cahaya hijau. Dia langsung muncul di belakang Pei Yuanju, seolah-olah telah berteleportasi. Di momen ini, Pei Yuanju merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, dia juga seorang ahli yang berada di tingkat puncak raja bela diri. Pei Yuanju segera mengedarkan vital sejatinya dan api di sekelilingnya pun membumbung tinggi. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang ke arah Su Jingnian. Melihat serangan balik Pei Yuanju, tokoh keluarga Su yang tubuhnya diselimuti cahaya hijau menunjukkan ekspresi angkuh. Dia pun merentangkan kelima jarinya. Bang, begitu tinjunya menyerang, terdengarlah suara retakan yang nyaring. Ekspresi Pei Yuanju langsung berubah, tubuhnya terpental. Dia memuntahkan seteguk darah dan punggungnya terbentur ke dinding dengan keras. Hanya dalam satu ronde, ahli tingkat puncak raja bela diri dari negara bagian tanah langit itu terhempas bagaikan seekor lalat, akibat serangan telapak tangan seseorang. Semua orang langsung menatap ke arah yang sama. Su Jingnian benar-benar ahli dari tingkatan penguasa. Ahli tingkat puncak raja bela diri memang hanya berjarak satu tingkat dari tingkatan penguasa. Namun kekuatan itu tidak dapat dibandingkan sama sekali. Su Jingnian tidak lanjut menyerang, sebab barusan dia sudah tahu bahwa tujuan Luo Xiu yang paling utama adalah menolong orang. Apabila dia langsung membunuh Pei Yuanju, tidak ada jaminan bahwa keluarga Pei tidak akan membuat jebakan dan melukai orang yang ingin ditolong oleh Luo Xiu. Pei Yuanju, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerahkan orang yang kuinginkan, kata Luo Xiu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudah aku bilang, keluarga Pei tidak memiliki orang yang kamu cari. Ini adalah kesalahpahaman. Pei Yuanju masih menolak untuk mengakuinya, sebab dia tahu betul bahwa penguasa bela diri Phoenix merupakan harapan baginya untuk bisa menerobos ke penguasa bela diri. Kalau diserahkan, terlepas dari Luo Xiu yang kemungkinan akan berbalik menyerangnya, harapan yang dia kejar dalam seumur hidup pun akan hancur. Hancurkan basis kultivasinya, ucap Luo Xiu pada Su Jingnian dengan wajah dingin.
Begitu dia mengatakan ini, wajah Pei Yuanju langsung menjadi pucat. Sebab, begitu basis kultivasinya dihancurkan, bukan hanya tidak bisa menerobos ke penguasa bela diri, mulai sekarang dia juga akan menjadi cacat dan kehilangan segalanya. "Jangan, aku akan melepaskan wanita itu," teriak Pei Yuanju. Sudah terlambat untuk sekarang, suara Luo Xiu sangat dingin dan acuh tak acuh. Su Jingnian tidak terkejut sedikit pun. Dia mengangkat tangan dan menghantamkannya ke arah lautan energi bidang eliksir Pei Yuanju. Tidak, Pei Yuanju mengedarkan vital sejatinya dengan panik. Sosoknya mundur dengan cepat dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan api yang hendak melarikan diri dari sana. Namun, pada saat ini, bayangan pagoda berwarna biru tiba-tiba muncul di atas kepala Su Jingnian. Aura misterius dan tak terduga mengalir keluar dan menahan Pei Yuanju yang berniat melarikan diri. Saat tertahan, Pei Yuanju berhenti di tempat dan sama sekali tidak bisa bergerak. Jiwa spiritual dari ahli tingkatan penguasa, Luo Xiu tak kuasa menahan rasa kagumnya saat melihat adegan ini. Begitu basis kultivasi mencapai tingkat penguasa bela diri, indera spiritual jiwa akan berubah dan memadat menjadi jiwa spiritual. Bentuk jiwa spiritual berbeda-beda, sesuai dengan teknik kultivasi yang digunakan. Aura jiwa spiritual bisa menahan lautan jiwa musuh, mirip dengan kemampuan ilahi dari teknik menahan tubuh yang bisa membuat lawan dengan basis kultivasi yang lebih rendah tidak bisa berkutik. Penahanan jiwa spiritual adalah trik sesungguhnya dari ahli tingkatan penguasa. Bang, Pei Yuanju tidak bisa bergerak ataupun melawan. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangannya tercetak dengan keras di bidang eliksirnya. Pil esensi yang telah dia kultivasikan selama ribuan tahun hancur dalam sekejap. Basis kultivasinya juga hancur dalam sekejap. Aula sekali lagi menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang saat melihat kultivasi seorang ahli tingkat puncak Raja Bela Diri dihancurkan begitu saja oleh ahli penguasa bela diri. Wajah Pei Yuanju tampak pucat pasi. Dia tergeletak di lantai dan tubuhnya tiba-tiba menua dengan cepat. Vitalitas di tubuhnya terus memudar. Tak lagi, dia pasti akan mati. Seorang ahli Raja Bela Diri memiliki umur sekitar 1200 tahun. Pei Yuanju sudah hidup selama ribuan tahun. Seharusnya, dia masih bisa hidup sekitar 100 tahun lagi. Namun, kini kultivasinya telah dihancurkan. Dia telah berubah dari seorang ahli bela diri menjadi orang biasa. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan efek peningkatan umur dari basis kultivasinya. Jadi, dia pasti akan mati. Dalam menghadapi seorang ahli tingkatan penguasa, Pei Yuanju bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan pil esensinya sendiri. Tanpa bisa melawan, basis kultivasinya sudah dihancurkan. Semua latihan dan kerja kerasnya menjadi sia-sia. "Kenapa? Padahal aku sudah bilang akan menyerahkan wanita itu. Kenapa kamu masih saja menghancurkan basis kultivasiku?" teriak Pei Yuanju. Namun, tidak ada yang memedulikannya. Orang cacat yang hidupnya akan segera berakhir tidak layak untuk membuang-buang waktu dan energi semua orang yang ada di sana. Bersambung.